Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu mau membaca beberapa bagian dari Alkitab dan hendak merenungkannya. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, bimbing kami, karena dengan itu kami dibantu untuk mengerti akan firman-Mu dan belajar melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, harus hambamu laki-laki atau perempuan, lembu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak
Bacaan kedua diambil dari surat 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Markus pasal 2 ayat 24 dituliskan di sana. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Pertanyaan orang Farisi ini mungkin juga jadi sedikit pertanyaan kita, saudara-saudara, sejauh ataupun sepenting apa, se-urgent apa, segenting apa, ya, sehingga orang Farisi ini begitu sangat bergelora ketika menyaksikan ada dua peristiwa. Yang satu, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada dua peristiwa yang menurut orang Farisi ini kontroversial, namun lebih dari sekadar kontroversial, saudara-saudara. Sebab hari Sabat itu sendiri adalah bagian dari perjanjian Allah kekal. Keluaran pasal 31 ayat 14 dituliskan di sana, "Kamu harus memelihara hari Sabat, sebab hari itu kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusannya pasti dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya." Jadi perintah untuk menguduskan hari Sabat itu perintah yang tidak bisa ditawar-tawar, ya, bagian dari perjanjian Allah yang kekal, dan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Siapa yang melanggar kekudusannya pasti dihukum mati. Itu hukum yang tertulis, saudara-saudara. Namun mereka lupa, saudara-saudara, bahwa hukum yang tertulis itu punya makna, punya jiwa. Makna dan jiwa ini dari hukum ini yang sering luput dari orang-orang Farisi ataupun sebagian para pemuka agama, dan ini menjadi penyebab perbedaan pandangan, atau mungkin tepatnya adalah yang menjadi penyebab kekerasan hati mereka, kedegilan hati mereka. Kata Sabat muncul 111 kali dalam perjanjian lama, dan sesungguhnya kata Sabat itu pertama kali muncul dalam Keluaran pasal 16 ayat 23 dalam konteks turunnya manna sebagai hari perhentian penuh. Lalu kemudian kita bisa lihat di dalam Dasatitah, yaitu hukum Tuhan, muncul pendasaran, ya, tentang hari Sabat, yaitu versi Keluaran 20 ayat 11 dan pembebasan dari Mesir, Ulangan pasal 15 ayat 15 yang tadi sudah sebagian ayat 12 sampai 15 tadi dibaca oleh lektor. Peristiwa ini dimulai dengan pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya." Yesus merespons pertanyaan orang Farisi ini bukan dengan menganggap remeh perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, ataupun mereka-reka, ya, bagaimana caranya untuk bisa menjawab pertanyaan dari golongan orang yang degil hatinya, golongan orang yang keras hatinya, ataupun berupaya untuk merekayasa dengan berbagai macam jawaban-jawaban. Tetapi jawaban Yesus kembali kepada Alkitab. Ini menariknya Yesus. Yesus mengajak orang Farisi untuk melihat gambaran yang lebih luas. Yesus justru menceritakan kembali kisah yang pasti orang Farisi itu mestinya tahu, tentang Daud yang mengambil roti yang pada saat itu sudah disucikan, yang seharusnya disediakan untuk para imam. Ya,
Daud bersikeras untuk makan roti pada saat itu karena posisinya ia dengan beberapa orang yang ikut bersamanya, posisinya saat itu sedang menjadi buronan karena melarikan diri dari Saul yang dengan jelas menyatakan niatnya untuk membunuh Daud. Yesus hendak menyiratkan bahwa sang imam tidak melakukan kesalahan apapun pada saat itu dengan melanggar aturan tentang hukum mengenai roti ini. Jadi jawaban Yesus tidak persis memang menukik pada soal Sabat, tetapi mengajak orang Farisi untuk melihat gambaran yang lebih jelas, konteks yang lebih luas, berangkat dari apa yang dicatat oleh kitab suci, yaitu tentang Daud yang melarikan diri bersama dengan beberapa orang karena lari dari Saul, dan pada saat itu ia sedang merasakan lapar yang teramat sangat dan meminta roti. Roti itu padahal sudah disucikan dan dikhususkan untuk para imam. Imam ini mengiyakan dan membolehkan roti ini dimakan oleh Daud dan yang lainnya. Dengan mengatasi rasa lapar Daud sehingga bisa menopang kehidupan seorang musafir yang pada saat itu sedang kelelahan, dan justru memberikan kontribusi terhadap upaya Daud yang menjalankan panggilannya sebagai raja yang diurapi untuk menggantikan Saul. Yesus memberi pandangan yang ia peroleh justru juga dari Alkitab. Jadi nggak sekedar cari-cari alasan ya. Kadang-kadang kalau orang mungkin udah berhadapan dengan hukum, saya nggak suka aturan ini, saya nggak demen aturan ini melanggar kebebasan saya, ini membatasi kemerdekaan saya. Secara ini saya orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan. Apa pentingnya sih tatanan hukum dan sebagainya? Yesus tidak dalam sikap yang seperti itu. Yesus justru mengajak orang Farisi untuk jauh lebih dalam memaknai seluruh tatanan hukum Tuhan beserta dengan turunannya. Mitzvot, ada ratusan hukum Taurat, bukan cuma hukum-hukum Sabat yang diturunkan dengan hukum-hukum lainnya, dan banyak hukum lain. 10 hukum Tuhan diturunkan dengan berbagai macam contoh-contohnya. Mengajak mereka untuk jauh lebih dalam, untuk sampai pada akar, untuk sampai pada inti, untuk sampai pada spirit, untuk sampai pada jiwa dari hukum, secara khusus dalam teks ini tentang hari Sabat. Hari Sabat dirayakan, hari Sabat dikhususkan dengan tujuan untuk merawat kehidupan dan memuji Allah yang adalah pembebas. Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15, saya baca kembali saudara-saudara. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Tujuan hari Sabat selalu untuk melayani umat manusia. Yesus menegaskan kembali Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 15. Bahkan para hamba ataupun hewan orang asing berhak untuk beristirahat. Mengapa perintah itu diberikan dengan mengingat bahwa umat Israel pun dahulu budak. Jadi orang Farisi juga diingatkan. Dulu moyang kita ini juga adalah budak. Dibawa keluar oleh Tuhan Allah dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Hari Sabat dirayakan, dikhususkan dengan tujuan merawat kehidupan, memuji Allah yang adalah pembebas. Peristiwa kontroversial yang kedua, saudara-saudara, adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada orang sebelah di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Yesus masuk ke rumah ibadat. Diceritakan ada seorang yang tangannya mati sebelah. Dan mereka mengamat-amati Yesus. Mengamat-amati. Jadi sudah ada peristiwa sebelumnya. Dan mereka melihat nih apa yang mau Yesus lakukan. Kalau yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus sebagai orang Yahudi sama seperti orang Yahudi lainnya, saudara-saudara, di hari Sabat mengkhususkan hari untuk datang ke bait Allah untuk beribadah. Lukas pasal 4 ayat 16 tuliskan demikian. Tanggapan Yesus kepada orang Farisi, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Jadi Yesus sudah tahu kira-kira apalagi yang mau dicari-cari oleh orang Farisi ini ketika mereka melihat ada orang yang kondisi tangannya lemah, ya, sebelahnya dalam kondisi mati sebelah. Dan mereka mengamat-amati kalau apa yang ingin Yesus lakukan. Dan Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Namun mereka diam saja. Yesus kemudian memutuskan untuk menyembuhkannya. Mungkin ada yang bertanya, saudara-saudara, se-urgent apa kondisi orang ini? Apa nggak bisa nunggu hari esok? Kan begitu, ya. Toh juga mungkin kondisinya seperti itu kan udah dari kemarin-kemarin, udah dari minggu-minggu lalu. Apa nggak bisa nunggu hari esoknya? Apakah sungguh-sungguh ya saat itu sudah sekarat? Sesekarat apa sih sampai nggak bisa nunggu esok? Itu buat sebagian orang yang nggak bisa atau nggak mau menempatkan kondisi bagaimana kalau dalam kondisi orang seperti itu. Mari kita membayangkan bagaimana tidak berdayanya orang itu. Tuhan Yesus sedang menegaskan, sedang mempertegas, mendesaknya pekerjaan Tuhan yang memberi kehidupan. Kerajaan Allah sudah dekat. Sehingga manusia dapat merasakan, dapat mengalami kebebasan. Dengan pemulihan tangannya orang itu mendapatkan kembali kemampuannya. Lebih dari itu dia diberdayakan sebagai manusia. Pemulihan yang dialami orang itu membuatnya berdaya. Pemulihan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu membuatnya mengalami pemulihan yang utuh. Ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Pada peristiwa kontroversial yang kedua ini juga, Yesus tidak sedang menyerang perintah untuk mengkuduskan, menghususkan hari Sabat. Yesus tidak sedang menolak hukum. Yesus tidak menganggap menghususkan hari Sabat itu usang. 10 hukum Tuhan itu usang. Yesus juga tidak menyebut orang Farisi itu sebagai ini dia sekelompok golongan tua mungkin ya. Golongan kuno, golongan kolot ya. Cenderung ada orang-orang kan begitu. Ini orang-orang kolot yang terlalu patuh banget nih sama hukum. Tidak. Pun Yesus marah, dikatakan di ayat 5, dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Kemarahan Yesus didorong oleh rasa dukanya karena kekerasan hati, karena kedegilan hati orang-orang Farisi tersebut yang tidak mau sungguh-sungguh melihat apa yang menjadi akar, apa yang menjadi inti dari hukum Sabat. Dan kritik Yesus kepada orang Farisi ini sebetulnya mengikuti tradisi kritik para nabi ya, yang pada saat itu juga sama para pemuka agama, terlalu over apa ya, legalisme. Nah, itu dia, ya.
Jadi pada saat itu para nabi juga kan, kalau kita baca ya, kritik para nabi juga keras sekali. Karena terlalu over legalisme. Jadi yang Yesus sedang kritik dan sasar bukan pada hukum itu, bukan pada perintah menghususkan hari Sabat. Yesus orang Yahudi, seperti biasanya pada hari Sabat ia masuk ke bait Allah untuk beribadah. Tetapi yang ia kritik adalah berlebih-lebihan atas ritual, berlebih-lebihan atas legalisme. Yesus justru menegaskan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Yesus sedang menegaskan otoritasnya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hari Sabat. Inilah Sabat yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, kita diajak untuk kita sadar kita ada dalam ketegangan-ketegangan untuk taat pada perintah-perintah ataupun hukum-hukum tertentu. Namun kita juga sadar ada satu titik di mana hukum-hukum bisa saja dalam tanda petik terkesampingkan untuk tujuan yang lebih luas. Bukan untuk mencari-cari pembenaran saudara-saudara, tetapi menolong untuk melihat gambar yang lebih luas, untuk melihat tujuan yang lebih luas. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang beriman dimanapun kita berada, perintah untuk melayani umat manusia, perintah untuk merawat kehidupan, perintah untuk memberikan kehidupan, perintah untuk membebaskan, ini berlaku buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Allah adalah Sang Pencipta dan Sang Pembebas. Allah adalah Sang Pencipta dan Sang Pembebas. Karena itu ia mengharapkan, ia sangat merindukan agar kita juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang merawat kehidupan, yang membebaskan. Amin.